yang sangat kami cintai, kami muliakan, para pecinta Al-Quran, cinta baginda Nabi, perindu ridho Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk belajar. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar, kemudian mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Baik, kita masih di dalam upaya kita untuk mentadabburi firman-firman Allah. Kita sudah selesai dari surat Al-Hijr, termasuk suratul Nahl. Suratul Nahl ini juga disebut dengan suratul Ni'am karena di dalamnya banyak dikisahkan tentang karunia-karunia Allah yang sangat banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata amrullah pakai sighah madhi. Madhi itu berlalu. Ini kan kisahnya orang-orang kafir dengan kesombongannya, seperti juga yang terjadi pada Nabi zaman Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, di saat mereka melakukan pembangkangan kepada nabi-nabi mereka, di saat diperingatkan tentang hukuman dan siksaan Allah, mereka itu menantang. Mana datangkan? Turunkan hujan batu dari langit. Ini pengikut Nabi Lut menantang. Wahai Lut, mintalah kepada Tuhanmu untuk nurunkan batu dari langit. Minta, nantang. Dan begitu juga kisah umat atau baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat diperingatkan tentang kamu jangan begitu, nanti ada hukuman dari Allah. Mereka berbisik dengan yang lainnya, ayo kita tunggu. Akhirnya lama nggak ada hukuman dari Allah. Dan memang keistimewaan umat Nabi itu akan diberi oleh Allah kesempatan untuk tobat. Tidak segera diturunkan siksa di dunia. Tapi di akhirat bakal ada, kalau tidak tobat. Di saat hukuman Allah tidak kunjung tiba, mereka mengatakan, apa yang disampaikan Muhammad adalah bohong dan dusta. Mana nggak ada kedatangan, nggak ada siksa turun, nggak ada hukuman turun. Maka turunlah ayat ini dijawab. Ata amrullah, pakai sighah madhi yang lalu akan, tapi maknanya adalah yang akan datang, karena biarpun akan datang karena kejadiannya adalah pasti, karena yang memberitakan adalah Allah, maka pakai kalimat ata. Jadi sesuatu yang terjadi dan pasti, yang memberitakan adalah zat yang maha kuasa dan maha tahu tentang kejadian tersebut, maka dengan kalimat ata, belum tiba amrullahi, ya hukuman Allah, apa yang Allah janjikan tentang hukuman kepada mereka yang membangkang, yang melanggar Allah, itu akan datang. Tapi disebut dengan ata, kalimat sighah fi'il madhi, menunjukkan bahwasanya itu pasti terjadi karena Allah yang memfirman. Fala tasta'jilu, jangan kau buru-buru. Lebih baik kau jadikan kesempatan ini untuk bertobat, bukan menanti-nanti azab. Subhanah, maha suci Allah. Dari apa? Amma wa ta'ala, maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur. Maha mulia, maha agung Allah. Maha suci amma yusyrikun. Dari apa yang mereka dakwakan bahwasanya ada sekutu bagi Allah. Maha suci Allah. Jadi mereka orang-orang kafir menyekutukan Allah, melakukan pembangkangan kepada Allah, tidak patuh kepada baginda Nabi SAW. Sudah begitu menantang, mana azab itu enggak turun. Dikatakan, datang.
akan datang itu siksa dan jelas kedatangannya. Ini gambaran orang-orang yang dengan kesombongannya. Kadang kalau di alamnya, di dalam kenyataannya, manusia yang menantang siksa itu ada dua model. Memang dari dasarnya adalah manusia pembangkang, atau karena tidak percaya dengan siksa Allah, tidak percaya dengan Nabi SAW, maka mereka membangkang. Mana siksa? Aku tidak percaya. Atau percaya karena kebodohan mereka dan kesombongan mereka. Susah untuk mengakui, makanya begitu bahayanya kesombongan. Seperti orang beriman pun kadang-kadang, naudzubillah, mungkin dia beriman bahwasanya sholat itu wajib. Hanya karena mungkin dia lagi lelap dalam tidur yang nyenyak, tiba-tiba dibangunkan, yang kebetulan yang membangunkannya itu sedikit agak kasar sehingga mengagetkan dia yang tertidur, lalu bangun dia ngomong, enggak sholat-sholatan saya. Padahal bukan berarti tidak mau sholat, tapi karena emosi marah. Apa itu semuanya? Kesombongan. Maka kesombongan ini membahayakan sekali, seperti kisah iblis dengan sombong akhirnya menjadi makhluk yang terkutuk. Kita pun juga demikian. Sehingga bisa menantang azab. Jadi menantang azab itu bukan tidak percaya, cuma karena terlanjur sombong. Sama berlaku dengan kebanyakan manusia ini, dengan orang yang ulama, dengan ilmu, atau dengan orang yang mengajaknya kepada kebaikan, karena marahnya dia itu menantang dia. Padahal itu kehancuran bagi dia. Maka waspadalah semua dari kita, jika kita mendengar seruan kebaikan, pertama kali harus kita tundukkan hati kita. Apapun bentuknya. Biarpun caranya tidak baik, bukan urusan kita untuk membantah cara. Tapi urusan kita adalah untuk patuh dengan kebenaran yang disampaikan. Sebab al-kibru batarul haq, kesombongan itu adalah ditandai dengan begitu mudahnya orang menolak kebenaran yang ia yakini sebetulnya. Yaitu tadi di saat tertidur dibangun, enggak sholat-sholatan, apaan? Masya Allah. Tapi di sisi lain, jangan kita membuat orang jadi seperti itu. Karena ulah kita di dalam menyodorkan kemuliaan dengan cara yang tidak mulia. Sehingga orang menganggap kebenaran, sehingga orang yang mengakui kebenaran sebagai kebenaran tidak bisa menerima hanya karena kita sodorkan sesuatu tersebut dengan cara yang tidak baik. Nah, di sini koreksi bagi seorang juru dakwah, penerusnya Rasulullah. Jangan sampai kebenaran itu dimuntahkan oleh hati-hati para hamba-hamba Allah ini hanya karena kita salah dalam menyajikannya, menyodorkannya. Sehingga baginda Nabi memberikan contoh bahwasanya al-haqqu, kebenaran yang disampaikan hendaknya harus dibarengi dengan al-akhlaqu, tata krama dan akhlak yang mulia. Nah, inilah ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu bagaimana menerima kebenaran seperti tadi. Jangan menolak kebenaran biarpun disodorkan kepada kita dengan cara apapun. Itu ilmu menerima. Karena tanda ketawaduan kita. Jangan menjadi orang sombong. Tapi di sisi lain, di saat kita ingin menyampaikan kebenaran, hendaknya kita harus dengan bil hikmati. Dengan cerdas, cermat, bijak. Wal ma'idatil hasanati. Dengan kalimat yang lembut, penuh dengan keindahan, agar tidak ditolak oleh hamba-hamba Allah. Dan baginda Nabi mengajarkan, basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira kepada mereka di saat engkau ingin menyampaikan kebaikan, jadikan mereka senang untuk menerima. Wa la tunaffiru, jangan kau bikin mereka lari dari kebenaran yang kau sampaikan.
Jangan sampai ada orang menantang azab Allah. Bahkan menolak Islam, makanya ngomong dak Islam-Islaman. Na'udzubillah. Ini ada karena kita salah cara menyajikannya. Cara menyodorkannya. Yunazzilul malaikata birruh. Yunazzilu, Allah menurunkan malaikat, mengutus malaikat untuk turun. Turun dari mana ini? Bukan dari tempat Allah, karena kita meyakini Allah yang menciptakan tempat. Dan tidak memerlukan tempat. Akan tapi ini adalah turunnya malaikat dari tempat yang mulia. Ada arsyur rahman, arsy Allah. Ada langit, ke-7, ke-6 dan sebagainya. Birruh adalah wahyu. Kalau sudah wahyu birruh, kembali kepada kisah nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ila sama'id dunya, ke Baitul Izzati, di langit. Langit yang paling bawah, dunia. Langit ini bukan, ini warna itu karena bukan, langit adalah gaib, kita tidak tahu di mana langit itu. Itu atas sana. Disitulah, di Baitul Izzati. Nah, dari situlah malaikat menurunkan wahyu kepada baginda Nabi munajjaman. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini turun di Makkah, ini di Madinah, ini saat di Nabi di rumah, ini saat Nabi di Medan Laga, ini saat Nabi. Ruh di sini adalah wahyu. Ruh punya makna banyak. Ruh ada sebab kehidupan kita, ini ruh. Jadi kita bisa bergerak dan ada roh yang Allah ciptakan pada kita. Tidak usah bertanya, roh itu kayak apa? Allah sudah mengatakan, itu urusan Tuhanmu. Jangan banyak tanya, bilang begitu. Yang jelas semuanya kita tidak pernah melihat roh, tapi semuanya meyakini bahwasanya orang itu setelah hidup bisa mati. Jadi ini sesuatu hal yang diyakini biarpun kita tidak bisa melihat. Tapi kita melihat daripada apa? Daripada athar. Atau sesuatu yang terjadi karena adanya roh tersebut, yaitu gerak kita. Jadi banyak kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat secara langsung, akan tapi kita melihat sesuatu yang lainnya, akan tapi dari sesuatu yang kita lihat kita meyakini ada sesuatu yang lainnya. Ini sebenarnya kunci untuk meyakini yang gaib kita itu. Ruh dikabarkan, tapi ruh di sini adalah wahyu. Bagaimana? Sehingga ruh, artinya ruh di sini wahyu. Ruh adalah wahyu. Nah, karena wahyu ini adalah yang menjadikan kehidupan kita. Ini ruh wahyu ini, kan ruh ini ya, karena wahyu yang Allah turunkan ini akan menjadikan sebab kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka disebut ruh. Malaikat yang menurunkan wahyu min amrihi atas perintah Allah. Dan memang mereka, para malaikat, tidak pernah membantah dengan apa yang Allah perintahkan. Adanya patuh. Alaman yasha'u, Allah malaikat turunkan atas perintah Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Min ibadih, dari hamba-hambanya, yaitu para nabi dan utusan. Tidak semuanya mendapatkan wahyu. Nabi dan utusan, mulai dari Nabi Adam, kemudian nabi-nabi setelahnya, hingga Nabi pungkasan, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, man yasha, apa yang Allah kehendaki itu sampai batasnya Nabi Muhammad. Dan Allah setelah itu tidak menghendaki lagi adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka tidak dibenarkan ada orang yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, dari wahyu yang Allah turunkan ini kan,
Dari wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW terdapat di dalamnya bermacam-macam hal yang menjadikan kehidupan mereka. Menjadikan baik kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Akan tapi dari semuanya itu, kuncinya akan tersimpulkan kepada ini. Dari wahyu-wahyu yang Allah turunkan, tersimpulkan dalam anziru. Beri peringatan kepada mereka, wahai Muhammad. Kasih tahu kepada mereka, wahai Muhammad. Annahu sesungguhnya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kuncinya di sini. Keimanan yang sesungguhnya. Fattaqun. Maka hendaknya mereka semuanya. Fattaqun, katakanlah pada mereka agar bertakwa, takut kepada Allah. Takut di sini makna menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena kapan seseorang tidak menjalankan perintah Allah itu mengundang murka Allah, dan kapan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah juga mengundang murka Allah. Fattaqun. Jadi dari wahyu yang Allah turunkan tersimpulkan dalam la ilaha illallah. Maka setelah mereka memegang ini kunci, maka mereka bisa masuki wilayah taqwa. Fattaqun. Kalimat fattaqun ini kan perintah, maksudnya agar kalian menjadi orang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa itu caranya ya tadi, terima wahyu yang di dalamnya adalah kuncinya adalah keimanan kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang menurunkan wahyu. Kemudian di dalam wahyu itu ada kehidupan untuk kalian semuanya. Maka dengan itulah ketakwaan akan terwujud. Fattaqun. Maka menjadilah kalian bertakwa dengan mematuhi itu semuanya. Dan katakan kepada mereka, beritahu kepada mereka, Tuhan itu hanya ada Allah yang menciptakan semesta dan isinya. Supaya tidak mencari-cari pencipta yang lainnya, karena pencipta-pencipta yang lainnya adalah tidak dengan sesungguhnya. Pencipta hakiki adalah Allah. Maka khalaqas samawati, berikan kabar kepada mereka bahwa Allah yang menciptakan langit wal arda dan bumi bil haqqi, dengan kesungguhan, keseriusan, rapi, teratur, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ta'ala maha suci Allah, maha luhur Allah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jauh Allah, Allah maha suci dari apa yang mereka katakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha suci dari ucapan mereka. Allah jauh dari ucapan mereka. Yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan beritahu juga kepada mereka agar merenung. Kenapa kau masih senang membangkang? Diberitahu tentang kebenaran masih tidak mau menerima. Suruh sadar dirinya itu diciptakan oleh Allah. Khalaqal insana min nutfatin. Allah menciptakan manusia agar tahu dasarnya dari air mani. Dengan kelemahan. Air mani. Setelah menjadi manusia, fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata setelah jadi manusia, kenapa jadi manusia begitu tuh? Manusia suka membangkang, khasim, senang membangkang dengan perintah Allah. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi, khasim, selalu enggak mau menentang. Kenapa begitu? Suruh ingat. Mubin dan terang-terangan terus menentang. Dengan mendatangkan hujah-hujah palsu mereka. Pokoknya menentang dengan terang-terangan, dengan serius.
Ini adalah makanya di surat An-Ni'am atau surat An-Nahl ini di situ tersimpulkan di dalam surat tersebut tentang keimanan, karena ini diajak kita merenungi tentang Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah agar menguatkan keimanan kita. Wal an'ama, suruh melihat binatang-binatang ternak yang Allah ciptakan dari domba, onta dan seterusnya. Khalaqah yang Allah ciptakan. Lakum, untuk kalian semuanya, lihat. Binatang-binatang ternak yang Allah ciptakan untuk kalian. Hei hamba-hamba Allah yang masih membangkang untuk berfikir di dalamnya. Lakum fiha dif'un. Dif'un ada midfa'ah. Dif'un itu untuk menolak. Untuk menolak. Dari terik matahari digunakan untuk topi, baju, untuk menghindar dari dinginnya malam di saat musim dingin, itu midfa'ah juga. Lihat, Allah beri itu di saat panas bisa membuat topi atau baju dari kulit-kulit binatang tersebut biar tidak kena terik matahari. Di saat musim panas pun bisa menggunakan wolnya binatang-binatang tersebut untuk jadi penghangat tubuhnya. Suruh mikirlah itu semuanya. Wamanafi'u, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya dalam binatang-binatang ternak tersebut. Lihat, bukan sekedar untuk dimakan, dikendarai juga. Wa minha ta'kulun, dari situlah kalian makan. Kalian makan, lihat, makan secara langsung dimakan dagingnya, tidak secara langsung digunakan binatang tersebut untuk membajak tanah, sehingga tanah nanti ditanami mengeluarkan pohon-pohon, buah-buahan, dan hasil pertanian. Suruh merenungi itu semuanya. Allah berikan kepada mereka ini semuanya. Walakum fiha, dan juga bagi kalian semuanya dengan binatang ternak tersebut ada jamalun, keindahan yang bisa kamu hadirkan, sehingga bisa jadikan baju untuk berdandan, bermacam-macam. Untuk menjadi kebaikan, yang menjadi tampak baik, bagus bagimu. Dari bahannya, bahan binatang itu. Itu baju untuk berdandan, kan baju-baju. Baju dari kulit-kulit, dari bulu-bulu binatang dan seterusnya. Baju wol, baju ini. Kulit dan seterusnya. Turihuna wa hina tasrahun. Turihun adalah kembali. Lakum fiha jamalun, bahkan ini ada fiha jamalun bisa dimaknai lakum fiha jamalun, bagimu akan tampak keindahan bersama binatang-binatang tersebut. Kapan itu? Hina turihuna, di saat mereka kembali. Maksudnya apa? Tampak dari wajahmu berseri-seri, indah. Karena melihat binatang ternak pulang. Jadi setelah dikembalikan seharian, kalau pulang itu tampak. Apa yang tampak? Perutnya besar karena sudah isi, besok bakal gemuk. Kemudian isi susunya. Wow, jadi ina turihun, di saat kalian mengembalikan mereka binatang ternak ke kandangmu, kau senang melihat mereka pulang, senang. Tampak keindahan dalam paras kalian, lihat, ceria. Wahina tasrahun, di saat kalian melepas mereka juga senang. Karena apa? Di saat dilepas keluar dari kandangnya dalam keadaan lapar, dia itu mengeluarkan suara. Oh, kayak yang lepas ayam kecil-kecil itu senang, dia lari. Lari-lari ayamnya, lompat sana, lompat sini, gembira. Ayam kecil aja senang, kembali onta-onta gede. Dan kegembiraan Allah berikan itu semua yang tanpa disadari. Ternyata begitu mudahnya Allah memberikan kegembiraan. Dan itu nikmat Allah. Tidak sampai di situ, binatang-binatang itu semua. Wa tahmilu athqalakum, membantu kalian untuk membawa beban-beban, lihat. Bisa dijadikan untuk delman, kudanya, atau ontanya untuk kendaraan di pundaknya. Di punggung onta untuk membawa barang-barang. Ila baladin, pindah dari tempat ke tempat. Lam takunu balighihi, yang kau tidak akan mampu menjangkauinya kecuali pakai bantuan binatang-binatang tersebut. Karena teramat jauh. Jadi pada zaman dulu itu betul-betul ekspedisi atau transportasi yang dahsyat, onta itu kuat. Dan mereka cara bawa onta itu kayak kereta.
Onta itu yang dituntun hanya satu. Panjang puluhan. Bisa saja ratusan. Di padang pasir kelihatan panjang begitu. Sehingga kalau dicuri paling belakang saja nggak tahu yang paling depan. Jadi harus ada kawal depan, kawal belakang. Jadi diikat saja, yang digiring satu ngikut onta itu. Dan tahan perjalanan panjang. Jadi Allah jadikan binatang-binatang itu untuk mempermudah kalian untuk memindah sesuatu, memindah dirimu juga. Kamu naik di atas pundaknya, di atas punggungnya. Yang kamu tidak akan bisa sampai ke tempat tersebut atau tidak bisa menyampaikan barang-barang yang ingin kau pindah ke tempat tersebut illa bisyiqqil anfusi, kecuali dengan susah payah dari dirimu sendiri. Kalau mau jalan kaki sih nyampe, tapi capek membawa barang segitu banyak. Tapi Allah ciptakan binatang-binatang yang ditundukkan untuk kalian. Allah tundukkan onta. Katailah inna rabbakum la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sungguh Tuhan kalian itu adalah Ra'uf, penuh kasih, Rahim, penuh sayang, sangat berkasih sayang kepadamu. Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang, itu maksudnya. Jadi memberikan kepada kalian semua yang kalian butuhkan. Dilengkapi dalam hidup ini. Perangkat-perangkat, keindahan, kenyamanan, keamanan ada semuanya. Tidak ada bagi kita kecuali mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak ada bagi kita kecuali tambah iman dengan merenungi itu semuanya. Dan ini perlu merenungi apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini adalah surat apa? Surat An-Nahl. Sebagian ulama menyebut surat An-Nahl surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am karena di dalamnya disebutkan kisah-kisah nikmat-nikmat yang banyak. Ini saja, Masya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.